teman, masih dengan Mbak Aang. Dan kali ini aku mau ngulik tentang karya, karena banyak sekali craft yang dihasilkan, macam-macam lah pokoknya. Kayaknya hampir semua dia bisa ngerjakan. Ngono ya Mbak? Ora. Nah, Mbak, selain pelayanan, selain ngajar di homeschooling tadi untuk anak-anak berkebutuhan khusus, jadi kegiatanmu yang utama itu apa tuh? Kegiatanku itu hore-hore hura-hura. Jadi di mana ada hore-hore dan hura-hura di situ ada saya. Enggak sih, aku nge-craft itu soalnya udah dari lama banget, maksudnya kalau dihitung dari dari durasi itu sudah memang dari sejak kecil itu suka prakarya, begitu kan ya, pokoknya bikin prakarya, bikin segala sesuatu yang dibikin, kayak kalau dulu kan pembatas buku apa-apa itu bikin terus dijual, terus ada juga suruh bikin undangan ulang tahun nih, zaman dulu tuh kan bikin undangan ulang tahun lah, kartu Natal, kartu Lebaran, dulu masih zaman kartu itu. Nah itu suka sejak dari situ, berawal dari situ tuh suka bikin gitu lah. Ternyata itu modal, saya nggak tahu kalau ternyata itu akhirnya jadi modal buat saya gitu loh. Sampai sekarang ini ternyata memang karena passionnya di situ, senengnya di situ, ngerjain itu bukan seperti kerja. Jadi makanya kenapa saya bilang hura-hura, karena saya seneng gitu loh ngerjainnya, bukan jadi beban. Meskipun misalnya nih ada deadline nih, tanggal sekian harus jadi sekian puluh biji kayak gitu. Nah itu ngerjainnya tetap dengan sukacita, dengan seneng hati, jadi nggak ada beban. Ya kayak gitu kerjaannya sehari-hari ya begitu. Apa baik biasa sih dibikin? Yang dibikin apa ya? Dari apa dulu nih? Dekopas. Masih sampai sekarang? Masih. Kemarin puji Tuhan hampers itu untuk lebaran yang kemarin itu, wah itu mendatangkan THR buat saya. Yakin itu dari Dekopas. Dan Dekopas itu menurut saya sih, karena saya seneng ya ngerjain ya, itu pekerjaannya mudah, cukup termasuk yang mudah. Cepat dikerjakan, cepat selesai, dan duitnya menjanjikan gitu. Nah, bikin apa kemarin? Hampers? Kemarin itu? Hampers tas buat hampersnya. Jadi tempat kue kering. Jadi tas buat kue kering itu kirim ke beberapa daerah, Surabaya, Bogor, terus kemana lagi kemarin lupa. Ya pokoknya begitu Dekopas. Terus mulai ada yang ngajakin mainan wire, itu kita bikin wire. Terus wire itu kawat ya, jadi perhiasan yang dari kawat. Terus perhiasan yang macam kalung, gelang dari batu, terus dari batik, terus segala macam. Meskipun saya sendiri tidak terlalu menyukai memakai perhiasan, tapi saya suka bikinnya kayak gitu. Terus apalagi terakhir ini saya mulai suka menjahit. Padahal dulu yang namanya pegang jarum dan benang itu anti. Pokoknya ada sobek sedikit mah, kancing lepas mah. Mamaku itu penjahitku pokoknya. Tapi ke depan sini ternyata ada teknik jahit itu kalau di Jepang itu sashiko. Nah, aku sih nggak mungkin ya sebegitu perfectnya sashiko, kan ada pola-polanya dan itu rapi sekali. Saya nggak seperti itu. Cuman saya terinspirasi sama orang Jepang yang namanya, kalau di IG itu Nikata Ginka. Nah, Nikata Ginka. Itu nanti aku cari. Nah, nanti cari. Itu nenek-nenek usianya udah 80 sekian tahun. Nah, itu tuh dia bikin yang namanya ciku-ciku itu aku sampai searching itu yang namanya ciku-ciku itu apa. Ternyata ciku-ciku itu semacam kayak duri ikan. Nah, duri ikan. Jadi satu step itu kalau di sini bilangnya gampang. Tusuk jelujur, itu setiap penjahit pasti tahu tusuk jelujur. Oh, I see. Nah, itu tusuk jelujur. Kayaknya aku pernah lihat deh. Nah, itu wah, itu saya pikir, wah kalau nge-craft sampai umur 80 sekian tahun itu keren banget. Aku bilang, ya sebenarnya simple, tapi
crafting itu buat saya healing juga, menenangkan. Kita dengan crafting tuh kita bisa belajar mengendalikan emosi. Kalau lagi jengkel saya larinya ke craft, karena itu akan menghasilkan satu produk. Jadi nggak sia-sia gitu jengkelnya. Jadi ciku-ciku itu satu tusuk itu benar-benar kita yang kayak meditasi ya, kayak meditasi itu. Terus kita selujur ya begitu. Pokoknya yang nggak terlalu ribet-ribet, terlalu rumit-rumit. Kayaknya zaman nenekku dulu itu juga udah melakukan itu. Jadi teknik jelujur. Nah, kayak begini nih. Minggu lalu waktu Mbak Aang datang ke sini untuk yang pertama kalinya setelah sekian puluh purnama. Aku perlu highlightin. Jadi balen itu isin aku. Janjian bertahun-tahun itu. Minta ampun deh. Nah, Mbak Aang bawain tas mirip kayak gini. Jadi ini dari beberapa kain ya, dari beberapa kain disatukan dengan jelujuran. Nenekku dulu itu sudah mengerjakan yang beginian gitu. Ya kalau di Jawa, kalau orang Jawa ngomongnya jelujuran. Jelujuran. Tapi karena orang Indonesia itu suka yang bau-bau luar negeri, mereka itu ngerasa lebih keren, lebih nyaman dengan nama sashiko. Tapi saya nggak mau lah nek sashiko. Sashiko itu lebih rapi, lebih terpola dan sebagainya. Nah, ini lagi. Nah kayak gini. Ini dikombinasi sama Mbak Aang. Ini ada lurik ya. Ini mungkin sisa-sisa lurik ya. Iya. Sisa-sisa lurik, sisa-sisa jeans. Terus ini ada brokat. Terus disatukan kayak gini. Iya. Ya simple sih, tapi yo bagus gitu. Tergantung kreativitas kalau yang begini nih. Karena satu orang dengan yang lain itu pasti beda hasilnya. Itu keren-keren. Terus lagi aku dapat souvenir lagi. Ini katanya tasbih. Hitungannya. Nah, hitungannya disesuaikan dengan tasbih nih. Ada 33. Dan karena Mbak Aang tahu aku kalau pakai aksesoris itu nggak pernah satu, jadi aku dikasih 3. Nah, biar hidupnya lebih berwarna. Nggak hitam semua. Kalau aku mah hitam luar dalam. Hitam. Nah, terus ini ada apa lagi nih? Itu bros. Ini bros. Sebenarnya saya itu nge-craft karena lihat barang-barang sisa. Jadi gitu. kayaknya sayang ya, kain-kain bagus-bagus, masih bagus-bagus, corak motifnya segala macam itu kok dibuang, dibakar aja. Terus kita bikin sesuatu yang bisa lucu, gantungan bisa kunci, menjual, bisa berdaya guna kayak gitu. Kayaknya simple tapi itu bisa dijual kayak gitu. Bros. Dengan modal yang sedikit kita bisa menghasilkan keuntungan seperti itu. Ini juga lucu. Itu wire. Ini wire yang tadi diceritain ya. Ini lagi happening nih di Jogja nih yang kayak gini-gini. Ini pekerjaan perempuan ya. Ini perempuan banget. Kalau aku gitu, aduh. Pas gitu. Wire pun aku nggak yang wire yang tingkat tinggi banget. Aku tuh cuman pokoknya ya itu tadi, hore-hore, hura-hura, suka-suka, bahagia. Yang penting kita ngerjainnya dengan bahagia mesti ya semuanya mengalir dengan lancar. Tapi aku percaya karena apa? Dari wajahnya aja. Pertama kali aku ketemu, itu aku tidak melihat sedikit ada luka, ada kepedihan dan segala macam. Orangnya rame banget kan. Aslinya itu rame berisik. banget. Berisik. Kalau dari mana itu udah ketahuan, oh Mbak Am di sebelah sana kayak gitu. Dari ketahuan dari ketawanya karena suaranya juga full power. Menggelegar. Energizer. Dan ada satu lagi, Mbak Aang ini juga mengerjakan ekoprint ya. Itu mah bener-bener kalau pengen. Si Bori juga. Iya kadang-kadang. Apa aja deh. Batik juga.
Batik pernah nyoba. Berarti semua udah pernah dicoba. Apa ya yang belum pernah ya? Sampai nggak kepikir yang belum pernah tuh apa?